Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai siklus pengeluaran. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitria Nurmuya Syaroh dengan NIM 2021-12085. Yang kedua ada Gebi Adinda Putri dengan NIM 2021-12086. Yang ketiga ada saya sendiri, Aisyah Safina Eka Putri dengan NIM 2021-12087. Yang keempat atau yang terakhir ada Nadia Nurul Aini dengan NIM 2021-12088. Pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama adalah pengertian siklus pengeluaran. Yang kedua, aktivitas siklus pengeluaran. Yang ketiga, faktor untuk memilih pemasok. Yang keempat, ada ancaman dan pengendalian. Dan yang terakhir adalah menyetujui faktor pemasok. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan perlengkapan dan berbagai layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, siklus memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Pada diagram pertama adalah diagram arus data tingkat 1. Nah, pada diagram ini terdapat beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu menentukan apa yang dipesan, memilih pemasok, dan melakukan pemesanan terhadap pemasok tersebut. Di sini, dalam menentukan apa yang dipesan, terdapat beberapa pemicu aktivitas seperti siklus pendapatan. Misal, dalam siklus pendapatan ini terdapat pesanan dari pelanggan. Namun, kita tidak memiliki stok tentang apa yang dipesannya tersebut. Maka, dari siklus pendapatan dapat melakukan reorder atau pesanan kembali kepada pemasok tersebut. Kemudian, di dalam siklus pengeluaran, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Apabila di dalam meminjam aktivitas ini, persediaan atau stoknya di bawah standar atau kekurangan stok, maka dapat melakukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian untuk dipesankan kepada pemasok, agar dari pemicu tersebut dapat terisi kembali stoknya sesuai dengan standar. Setelah tahu apa yang akan dipesan, maka selanjutnya adalah memilih pemasok. Di dalam memilih pemasok ini, tentu harus melihat terlebih dahulu tentang historis, dan dari pemasok ini biasanya perusahaan itu akan membeli pemasok yang sudah pernah mereka jadikan atau mereka pesan dari pemasok tersebut. Misal kalau tidak ada stok atau beberapa pemasok lain yang baru, namun juga perlu diseleksi dan melihat bagaimana tentang sistem pengirimannya. Apakah lama, apa cepat, kemudian kualitas serta mutunya bagaimana, dan nanti apabila sudah cocok, maka kita dapat melakukan pembelian atau melakukan pesanan pembelian tersebut kepada pemasok. Next. Aktivitas bisnis yang pertama dalam siklus pengeluaran menunjukkan bahwa pemesanan terlebih dahulu mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa barang yang dibeli, serta memilih pemasok mana yang akan melakukan pemesanan. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan economic order quantity atau kualitas pesanan ekonomis. Karena pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Biaya pemesanan adalah seluruh biaya terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikaitkan dengan penahanan persediaan, dan biaya kehabisan stok adalah biaya yang dihasilkan dari kekurangan persediaan, seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi.
Formula IOC dihitung untuk menghitung berapa banyak untuk memesan. Recorder point atau titik pemesanan ulang menentukan kapan untuk memesan. Perencanaan kebutuhan material atau MPR berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi atau ketepatan teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Sistem persediaan just in time atau JIT berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Sebuah perbedaan besar antara sistem MPR dan JIT adalah penjadwalan produksi sistem MPR. Menjadwalkan produksi untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan sehingga membuat kuantitas optimal pada persediaan barang jadi. Sistem MPR ini lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi seperti bahan pokok konsumen. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang digunakan untuk memilih pemasok. Yang pertama, harga. Yang kedua, kualitas bahan baku. Dan yang ketiga, yaitu keandalan dalam pengiriman. Setelah pemasok telah dipilih bagi sebuah produk, identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk persediaan produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan selanjutnya. Pesanan pembelian adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen pembelian, tanggal pesanan dan pengiriman yang diminta, lokasi pengiriman dan metode pengiriman, serta informasi mengenai barang yang dipesan. Sebuah pesanan pembelian selimut atau pesanan menyeluruh adalah sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, seringnya yaitu setahun. Pemicu biaya besar dalam fungsi pembelian adalah jumlah pesanan pembelian yang diproses. Oleh karena itu, menemukan cara untuk mengurangi jumlah pesanan yang diproses dan mempersingkat langkah-langkah yang terlibat dalam menghasilkan penghematan yang signifikan. Yang pertama yaitu penggunaan EDI adalah salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelian. EDI mengurangi biaya dengan mengeliminasi pekerjaan klerikal yang terkait dengan mencetak dan mengirimkan dokumen kertas. Kedua yaitu program Vendor Managed Inventory menyediakan sarana lain untuk mengurangi pembelian dan biaya persediaan. Sebuah program Vendor Managed Inventory, persediaan vendor yang dikelola secara esensial mengalihdayakan sebagian besar pengendalian persediaan dan fungsi pembelian, yaitu dengan cara para pemasok diberi akses terhadap data penjualan dan persediaan yang diotorisasi secara otomatis untuk mengisi kembali persediaan ketika stok jatuh pada titik pemesanan ulang yang telah ditentukan. 3. Yaitu pelanggan terbalik. Menyediakan teknik lain untuk mengurangi biaya yang terkait pembelian. Dalam pelelangan terbalik, para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi permintaan pada harga terendah. Meskipun pelelangan terbalik dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, karena fokus utamanya adalah pada harga. Salah satu cara untuk mengurangi biaya yang terkait pembelian lainnya adalah melakukan audit pre-award. Audit pre-award biasanya digunakan untuk pembelian besar yang melibatkan tawaran formal oleh pemasok. Audit pre-award biasanya mengidentifikasi kesalahan matematis sederhana dalam formula pemberian harga yang rumit dan diskrepansi lain ketika dikoreksi yang dapat memberikan penghematan yang cukup. Jadi, EDI, Vendor Managed Inventory, pelelangan terbaik, dan audit pre-award adalah teknik-teknik untuk mengurangi biaya terkait pembelian bahan baku dan persediaan barang jadi. Next. Ancaman dan pengendalian aktivitas pemesanan.
ancaman yang pertama yaitu catatan persediaan yang tidak akurat. Yang kedua yaitu pembelian barang yang saat ini tidak dibutuhkan. Pengendaliannya yaitu yang pertama menggunakan metode persediaan perpetual, yang kedua menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga yaitu meninjau dan menyetujui permintaan pembelian, dan seterusnya. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah siklus penerimaan. Saya akan melanjutkannya pada diagram yang kedua, itu mengenai diagram arus data tingkat 2. Nah, pada diagram ini terdapat beberapa aktivitas yang melanjutkan di diagram yang ketiga. Diagram arus data yang pertama, di mana atas dari pesanan tadi itu akan diterima barang dari pemasok. Atas penerimaan barang tersebut, kita harus mengecek tentang beberapa banyak barang yang diterima dan kita bandingkan dengan beberapa banyak barang yang dipesan tadi. Apakah sesuai atau tidak, terus kemudian akan dibuat laporan atas penerimaan barang tersebut. Dan selanjutnya adalah pihak dari perusahaan harus memikirkan atau menentukan apakah barang tersebut akan disimpan atau dimasukkan ke dalam departemen persediaan. Misalnya, di dalam pengendalian persediaan dan berbagai departemen, maka dari aktivitas selanjutnya itu adalah akan melakukan transfer barang atau penyimpanan barang ke dalam pengendalian persediaan dan berbagai departemen agar stoknya terpenuhi kembali atau terisi kembali. Yang nantinya itu akan ada laporan penerimaan serta akan ada pencatatan yang disebut hutang. Selanjutnya adalah dari transfer barang ke penyimpanan atau ke departemen itu juga akan dipemberitahukan ke penerimaan untuk barang yang dipesan kembali, seperti siklus pendapatan akan sebelumnya tadi. Siklus pendapatan itu melakukan back order atas pesanan pelanggan yang tidak ada stoknya. Nah, di sini kan sudah diterima, maka atas persediaan atau stoknya sudah ada. Selanjutnya dikirimkan kembali ke siklus pendapatan. Siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Pada figur 13.6 menunjukkan dua jenis sebagai proses yang berbeda karena masing-masing dijalankan oleh suatu fungsi organisasi yang berbeda. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Departemen penyimpanan persediaan yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang. Ketiga, pengiriman tiba. Seorang penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas atas barang yang dikirimkan. Sebelum melakukan rute persediaan ke gudang atau pabrik, petugas penerimaan juga harus memeriksa setiap pengiriman sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. 3. Pengecualian yang mungkin terhadap proses ini adalah menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan, menerima barang yang rusak, atau menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Dalam seluruh 3 kasus tersebut, Departemen Pembelian harus mengatasi situasi dengan pemasok. Banyak pemasok akan pemberi izin akan mengoreksi faktur bagi semua ketidaksesuaian dalam kuantitas. Menghitung dan mencatat pengiriman persediaan adalah sebuah tugas intensif tenaga kerja. Salah satu cara bagi perusahaan seperti AOE untuk meningkatkan efisiensi dari proses ini adalah mensyaratkan pemasok untuk menempelkan kode batang atau tabel RFID ke produk-produknya. Next ya. Selanjutnya, ada ancaman dan pengendalian aktivitas penerimaan.
Halaman yang pertama, menerima pengiriman barang yang tidak dipesan, dan yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Pengendalian yang pertama, ada mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui dalam sebuah menerima setiap pengiriman. Dan yang kedua, penggunaan kode batang, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menyetujui faktur pemasok. Faktur pemasok memiliki proses yang yaitu Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktur. Jenis faktur pemasok ini ada 4. Yang pertama adalah paket voucher. Paket voucher ini adalah seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok, terdiri dari pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Yang kedua ada non-voucher, yang ketiga voucher pencairan, dan yang terakhir adalah sistem voucher. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.